Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, pelajaran sebelumnya, yaitu tentang metode Euler untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang order 2, terutama IVP ya, atau Initial Value Problem. Ya, sebagaimana kita udah ketahui dari video sebelumnya bahwa metode Euler ini merupakan metode yang paling dasar ya dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode numerik. Em, untuk lebih jelasnya penurunan rumus dari misalnya persamaan diferensial biasa order satu itu silakan ditonton di video sebelumnya. Nah, ini sekedar review aja. Persamaan diferensial biasa order satu metode Euler itu bisa dirumuskan seperti ini ya. Nah, dari mana dapatnya? Ini didapat dari ekspansi Taylor sampai ke order linear aja. Kayak jelasnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Oh ya, uh, untuk kasus persamaan diferensial order satu, maka initial condition itu membutuhkan setidaknya satu initial condition atau boundary condition. Kalau dia order 2, dia membutuhkan dua initial condition atau boundary condition atau kombinasinya dan seterusnya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa order 2 dengan menggunakan metode Euler. Nah, ini dia saya langsung bahas tentang contoh kasus ya. Jadi misalnya kita punya persamaan diferensial biasa order 2, Y double prime dikurangin Y prime ditambah 3Y minus T sama dengan 0. Di mana Y double prime ini adalah D2Y per DT2. Jadi ini cuma masalah notasi aja ya. Bisa aja saya tulis di sini D2Y per DT2 dikurangin DY DT ditambah 3Y minus T sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa order 2. Nah, untuk menyelesaikan ini secara numerik, kita membutuhkan yang namanya initial condition atau kondisi awal. Nah, untuk kasus ini, misalnya kita ketahui kalau Y0-nya, yaitu pada saat T0 yaitu sama dengan 1, dan Y prime itu adalah si turunan Y terhadap T itu pada T sama dengan 0, dia minus 2. Nah, di sini kita gunakan penyederhanaan notasi di mana Y prime itu sama dengan V dan Y double prime itu sama dengan V prime. Penyederhanaan notasi ini digunakan untuk membentuk si persamaan diferensial biasa order 2 ini terlihat seperti persamaan diferensial order satu, lalu dengan mudah kita bisa selesaikan dengan metode Euler. Nah, di sini karena ya dalam fisika ya saya lebih senang si Y itu kan posisi ya, maka turunannya itu adalah kecepatan. Jadi turunan posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan, dan turunan posisi dua kali itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi ini notasi aja ya. Nah, persamaan yang tadi itu gini ya, Y double prime minus Y prime plus 3Y minus T sama dengan 0 itu bentuknya kita ubah. Jadi Y double prime-nya itu di sebelah kiri, sisanya di sebelah kanan. Jadi Y double prime sama dengan Y prime dikurangin 3Y plus T. Nah, Y double prime-nya itu V prime sama dengan Y prime-nya itu V dikurangin 3Y plus T. Jadi kita bentuk persamaannya menjadi seolah-olah mirip dengan persamaan diferensial order 1 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, solusinya untuk yang order 2 itu ya mirip dengan yang ini ya, mirip dengan yang order 1, yaitu Y plus 1 sama dengan YI plus HVI. Nah, kemudian VI plus 1 sama dengan VI plus H dikali V prime pada kondisi YI, VI, dan TI. Nah, bagaimana sih implementasinya? Kita coba. Ya, pertama kita import dulu library yang kita butuh. Kemudian saya juga butuh matplotlib untuk ngupload. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita definisikan functionnya. Oke, karena dia order 2 maka ada 3 fungsi ya. Oke, yang pertama Y. Maksudnya ada 3 variabel ya, Y, V, dan T. Nah, ini tadi
persamaan akhirnya kita bisa bentuk jadi V prime sama dengan V minus 3Y plus T. Jadi ada V, Y, T. Itu return V minus 3 kali Y plus T. Nah, kemudian kita juga tentukan nilai awal ya. T0-nya 0 tentunya kan, karena V0 tadi. Kemudian Tn-nya, T maksimalnya itu kita mau bikin aja misalnya 4 second. Nah, kemudian kita juga tahu si initial condition-nya ya, Y0 itu sama dengan 1. Jadi Y0 sama dengan 1. Kemudian Y aksen 0 atau Y prime 0 itu V0 ya. V0 juga sama dengan minus 2. Oke. Nah, kemudian kita bikin T-nya itu adalah line space dari T0 sampai Tn, kemudian jumlah data. Jumlah datanya kita mau misalnya atau jumlah poinnya 100 ya. Oke. Kemudian saya harus pesan tempat untuk Y dan V0. Jadi Y sama dengan nv.zeros. Itu pesan tempat besarnya n data. Kemudian kita udah tahu kan kalau Y0-nya itu dari initial value problem atau initial condition ya, kita tahu kalau Y0-nya itu Y0. Kemudian V itu sama dengan ya pesan tempat juga ya, zeros, n data juga. Kemudian kita tahu juga kalau V0 itu sama dengan V0. Oke, kemudian tinggal masukin aja rumusnya ini ya. YI plus 1 sama dengan YI plus bla bla bla, VI plus 1, VI plus bla bla bla. Oke. Jadi ini kan pasti looping ya. For I in range 0 sampai n data min 1. Ya karena dia dari 0 ya, maka dia n data min 1 ya. Karena si matriks dalam Python itu dari 0. Maka ini Y I plus 1 sama dengan YI plus H dikali VI. H di sini kita belum tahu, jadi kita definisikan H sama dengan yaitu T2 atau T1 kurang T0 atau T2 kurang T1, dia sama aja ya. Oke. Kemudian ini mirip ya, jadi copy aja deh. Tapi dia V, jadi ini VI plus 1 sama dengan VI ditambah apa tadi? H dikali. Nah, ini adalah si function dari YVT ya. Jadi YI, VI, TI. Oke, coba cek lagi. Ini I plus 1, I plus 1. I plus 1, I plus 1, I. Oke, udah benar. Oke, selanjutnya kita mau plot. Maka T, Y, ya kan? Misalnya T, Y aja. plt.show. Oke. Coba kita lihat.
Ya, hasilnya seperti ini untuk si Y-nya. Kemudian si V-nya kayak gimana kita lihat. Nih. Ini label sama dengan Euler untuk ODE 2 plt.legend. Ya, tapi ini lebih tepatnya title lah ya, jangan label. Nah, kemudian kita mau lihat juga bagaimana dengan si ini gitu ya. Bagaimana dengan si ini nggak perlu sini. Nah, ini T, V. Nah, yang figure 1 Euler untuk ODE ini apa? Berarti ini Y. Yang satu lagi V. Oke, kita lihat. Oh, sama-sama figure 1. Salah, ini figure 2. Ya, ini profilnya untuk Y. Kayak gini hasilnya. Nah, ini untuk V. Oke, nah ya ini dia saya plot hasilnya. Ini untuk si Y-nya. Cuman bisa teman-teman lihat di sini ada masalah kestabilan ya. Jadi di metode Euler tuh si titiknya itu benar-benar harus rapat. Jadi kalau ini untuk saat end datanya 20 itu menyimpang jauh ya, ini yang biru muda. Nah, kemudian yang 50, 100 dan 1000. Jadi yang 500 dan 1000 itu udah mulai mendekati kebenaran ya, tapi yang kecil-kecil kayak 50, 100 itu masih menyimpang dari yang seharusnya. Ya, demikian untuk metode Euler order demikian untuk solusi persamaan diferensial biasa order 2 dengan metode Euler. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.